Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana membuat surat satu halaman isi 2 atau setengah halaman. Ini biasanya digunakan untuk surat-surat RT kepada warga atau RW, atau juga untuk kegiatan PKK. Di sini nanti juga akan diterangkan bagaimana menyisipkan logo semacam ini, juga untuk menuliskan tabel tempat menuliskan hari, waktu, dan tempatnya semacam ini. Juga bagaimana cara menuliskan kolom tanda tangan agar mudah dan lurus seperti ini. Mengatur penulisan surat undangan agar satu halaman isi 2 atau setengah halaman, pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur pick setupnya. Caranya yaitu layout. Di sini layout, pick setup. Sini pick setup. Nah, di dalam paper tuh kita bisa memilih pick setupnya. Untuk ukuran folio atau yang panjang, kita tuliskan saja langsung 33 cm. Oke. Kemudian di dalam margin, di dalam multiple pick, di sini kita pilih 2 pick per set, kemudian oke. Jadi intinya untuk membuat satu halaman isi 2 itu di layout, pick setup, dan di sini multiple pick. Nah, 2 pick per set, pilih 2 pick per set. Nah, di dalam 2 pick per set di sini ada 2 pilihan, yaitu portrait di mana bentuk suratnya adalah melebar, dan landscape bentuk suratnya berdiri nanti yang separuh. Nah, pilih oke. Nah, sebelum kita oke, berhubung surat setengah halaman itu bentuknya kecil, marginnya juga harus kita perkecil. Jadi tulis di sini 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, huruf besar maupun kecil tidak masalah. Jadi jarak antara tepi atas, tepi kanan, tepi kiri, dan tepi bawah adalah 1 cm. Oke. Di sini pertama akan kita mulai adalah menuliskan kop suratnya semacam ini. Kita tuliskan langsung di sini, dan untuk membuat kop surat agar rata tengah, center, nah, pilih di sini di home. Ini pilih yang center. Nah, jadi nanti penulisannya rata tengah. Kita tuliskan saya di sini mengenter 2 kali. Nah, yaitu agar pada saat kita memasukkan garis bawah untuk akhir kop surat itu dia garisnya tidak ikut turun. Soalnya kalau tidak di enter dulu sebanyak 2 kali semacam ini, 1 atau 2 kali, pada saat kita mengenter di sini, garis ini akan ikut turun seperti ini, akan ikut turun. Berarti kita tekan enter 2 kali untuk membuat garis, ya, membuat garis semacam ini, garis penutup di kop. Kita klik sebelah luar, terus pilih border, yaitu masih di home ini, border, ya. Terus pilih garis yang bawah ini, bottom border. Nah, seperti ini. Nah, berhubung tadi sudah di enter 2 kali, untuk menggeser ke bawah kita mempergunakan panah bawah. Nah, kemudian kita membuat nomor lampiran dan perihal serta tujuan surat. Untuk mempermudah penulisan ini kita mempergunakan tabel. Nah, cara menyisipkan tabel yaitu dengan insert di sini, terus tabel. Sedangkan kolom yang kita butuhkan adalah 1 untuk menuliskan nomor, 2 untuk menuliskan titik 2, untuk menuliskan isi undangan, kemudian untuk menuliskan tanggal dan alamat yang dituju. Berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti insert tabel di sini 4 kolom. 1, 2, 3, 4 kolom.
Sekarang kita belajar pengoperasian tabel. Di dalam Microsoft Word itu sangat penting kita menguasai pengoperasian tabel. Nah, di mana di tabel itu tidak selamanya berupa tabel yang bergaris, sangat mungkin penulisan yang berupa kolom-kolom walaupun tidak bergaris, semacam tempat tanggal lahir, nama, alamat dan sebagainya, walaupun tidak bergaris, untuk mempermudah kita harus mempergunakan tabel. Cara menyisipkan tabel sudah saya utarakan tadi dengan insert tabel, terus berapa tabel yang kita inginkan. Nah, setelah tersisip semacam ini, kita baru mengoperasikan lebar masing-masing kolom di tabel tersebut. Nah, berhubung ini masih center seperti untuk menuliskan ini, kita bikin rata kanan terlebih dahulu. Pertama, di sini untuk menuliskan nomor lampiran hal semacam ini, nomor lampiran hal. Nah, nomor lampiran hal. Untuk mempersempit kolom, untuk menyesuaikan lebar kolom tersebut, kita bisa menariknya dengan mengarahkan kursor pada baris yang kita inginkan, kemudian tarik seperti yang kita inginkan, menyesuaikan lebar kolom seperti ini. Kemudian kita menekan tabulasi untuk menggeser kursor. Nah, setelah itu kita tekan titik 2. Nah, kita sesuaikan lagi garisnya, tarik pada sini, membentuk garis 2 semacam itu, kita tarik. Tarik dengan mengklik tanpa dilepas yang disebut drag. Kemudian di sini nomornya kita tuliskan nomor misalnya 01 R garing RT lampiran. Kalau tidak ada lampiran berarti strip perihal undangan. Kemudian kolom berikutnya adalah untuk menuliskan tanggal dan tujuan surat. Nah, kalau terlalu sempit kita lebarkan dulu dengan sama kayak tadi caranya. Arahkan kursor pada garis vertikal sampai kursor berubah menjadi 2 garis, kemudian tarik ke kiri seperti ini. Nah, untuk menggeser kursor bisa langsung dengan mouse menekan klik di sini atau dengan tabulasi. Nah, kita tuliskan Cilacap 1 Januari 2020. Kalau memang tidak cukup penulisan pada baris tersebut, kita bisa melebarkan kembali dengan proses yang sama. Seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Kepada YTH Bapak Ibu Nah, itulah menuliskan di dalam tabel. Nah, sementara garis-garis di tabel ini itu kalau memang tidak dibutuhkan, itu bisa tabel yang tidak bergaris. Caranya sorot di tabel tersebut agar lebih mudah. Sorot, arahkan kursor di luar tabel, kemudian kita klik. Nah, setelah tersorot seperti ini di tabelnya, yaitu di home, di sini tabel ya, pilih no border. Nah, sekarang tabel ini sudah tidak muncul barisnya, tapi kolomnya tetap masih ini kolom ke-1. Nah, kolom kedua, kolom dan seterusnya. Berarti baris itu bisa no border, itu tidak bergaris, dan juga bisa bergaris. Nah, untuk memunculkan garis bantu pada tabel tersebut agar masih tetap terlihat, itu dengan pilih border di sini, terus klik view grid line. View memunculkan grid line, berarti memunculkan garis bantu. Nah, di sini sudah muncul grid line-nya, yaitu yang merupakan garis bantu saja yang tampak di layar namun tidak tampak pada saat di print atau dicetak.
Kita lanjutkan dengan menuliskan isi surat. Nah, di sini akan ditulis kalau memang masih rata tengah, kita bikin rata kiri. Kalau memang dia masih memakai font yang besar karena untuk menuliskan kop surat tadi, kita perkecil kembali menjadi 12 di sini. Tuliskan 12 poin, enter. Nah, untuk menuliskan isi surat, pertama kita tuliskan masih bold. Nah, langsung saja mengharap dengan hormat kehadiran Bapak Garing Ibu pada. Nah, di sini kita menyisipkan tabel kembali, yaitu untuk menuliskan waktu dan tempat serta tanggal dan sebagainya. Nah, di sini insert tabel kembali, terus pilih untuk waktu, untuk titik 2 dan isinya, yaitu ada 3 berarti. Nah, di sini kita tuliskan semacam ini, hari, tanggal, waktu dan tempat. Kita copy saja. Nah, kita persempit tabelnya sesuai dengan yang diinginkan seperti tadi. Klik di baris vertikal sampai membentuk huruf baris 2, kemudian tarik ke kiri. Nah, begitu juga ini. Tarik karena nanti untuk menuliskan titik 2. Nah, di sini tuliskan titik 2. Kemudian isinya di sini. Untuk lebih cepat kita copy saja dari sini. Nah, kalau menulis langsung juga bisa. Nah, fungsi pembuatan tabel di sini salah satunya jika dalam satu baris dalam penulisan itu lebih dari satu baris, otomatis sebelah kirinya itu rata. Sebagai contoh di sini. Nah, inilah salah satu fungsi kenapa kita mempergunakan tabel. Berarti agar penulisan sebelah kiri itu selalu rata. Begitu juga titik 2-nya selalu rata. Tapi kadang orang memakai dengan menuliskan dengan mempergunakan spasi, yang akhirnya itu satu sama lain tidak lurus. Misalnya, nah, untuk menghilangkan garis pada tabel tersebut, prosesnya sama, yaitu klik di bagian luar, terus pilih border dan no border. Ini garis ini cuma garis bantu, yaitu garis bantu yang tidak akan ikut tercetak agar tidak muncul garis bantu di view-nya di off-kan, berarti tidak muncul. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini untuk mempermudah kita mempergunakan view grid line saja. Nah, kemudian penutup. Penutup saya copy saja. Berarti di luar sini kemudian kita tuliskan demikian undangan ini kami sampaikan. Maaf lupa di sini berarti nanti terlebih dahulu tuliskan salam. Nah, semacam ini. Nah, kemudian untuk penutupnya semacam itu kita juga mempergunakan 2 tabel. Nah, untuk biar lebih lincah saya akan menyisipkan tabel untuk penulisan tanda tangan, yaitu insert tabel 2 kolom. Untuk yang satu untuk ketua, yang satu untuk sekretaris. Ketua RT 08 RW 10 di sini. Nah, seperti ini. Nah, agar di dalam tabel teks di dalam tabel itu centering untuk masing-masing tabel, kita sorot saja semacam ini, sorot dua-duanya. Terus kita pilih di home ini, kita pilih center. Nah, sekarang center. Untuk tidak muncul garisnya, kita border dan no border. Nah, demikian untuk membuat surat undangan RT separuh halaman atau satu halaman jadi 2. Di bawahnya kita tuliskan NB. NB itu nambahi, misalnya harap datang tepat waktu.
Berikutnya adalah bagaimana cara menyisipkan logo pada kop surat. Nah, caranya di sini insert picture ya. Terus logo yang diinginkan, insert. Nah, kendalanya pada saat kita menyisipkan logo, biasanya logo itu tidak mau berada pada posisi yang kita inginkan. Itu sulit sekali untuk penempatannya. Itu dikarenakan pada posisi wrap text gitu ya. Di sini klik gambarnya, di sini format nih, terus wrap text karena dia adalah square, berarti dia berada di antara teks. Nah, agar logo yang akan kita pasang mudah untuk dioperasikan, kita pilih in front of text, itu berada di depan teks. Nah, sekarang itu mudah dioperasikan di sini. Nah, tempatkan pada posisi yang kita inginkan, sesuaikan ukurannya dengan taruh di sudut, terus tarik kanan kiri. Sebaiknya menariknya itu di sudut ya, seperti ini. Berarti rasionya tetap terjaga. Ya, jadi jangan menarik seperti ini, terus seperti ini. Karena jadi rasionya tidak tepat. Rasionya jadi tidak tepat, tapi tariklah di sudut. Nah, semacam ini. Dengan adanya dipasangnya logo, sekarang kop surat menjadi tertutup atau tidak rata. Nah, untuk membuat rata kembali, berarti pas tengah pada posisi ini dan ini posisi segini nih, kita sorot logonya, terus pada first line, ini first line, pilih yang first line, tarik sesuai dengan keinginan, bisa dikira-kira dilihat. Nah, kalau dipikir sudah pas nih, baru kita lepas. Saya ulangi, berarti sorot teksnya semacam ini, berada di luar nyorotnya, terus pilih cenil-cenil yang atas ini, yang atas itu tertulis first line indent, terus tarik sesuai yang diinginkan semacam ini. Oke. Nah, agar ini tidak terlalu jaraknya terlalu pendek, alternatif pertama bisa fontnya diperkecil menjadi 5. Itu cara menyisipkan logonya. Setelah jadi, nah berarti kan seperti ini. Ini sebelahnya masih kosong. Kita copy hasil yang sudah jadi ini dari awal, itu sorot di sebelah luar lembar kerja sampai akhir sebelah sini, terus tekan copy ini atau Ctrl C, terus taruh posisi di lembar berikutnya, paste. Nah, di sini sekarang sudah isi satu halaman tersebut yang terdiri dari pik 1 dan pik 2. Untuk mencetaknya kita tinggal pilih print preview, di sini 2 halaman ya. Tinggal print.